Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu konsep daring dan luring untuk anak SD. Nah, konsep daring dan luring ini, daring itu belajar secara online atau tidak tatap muka, dan luring itu belajar secara tatap muka. Dan konsep belajar dalam daring dan luring ini adalah sebuah konsep yang dibuat ketika digunakan terkendala ketika tidak bisa tatap muka biasanya, seperti kejadian seperti saat ini ketika pandemi COVID-19, kita tidak bisa keluar, tidak bisa tatap muka, tidak bisa ke kelas. Nah, ini menjadi sebuah hambatan. Jika kita keluar kelas, maka ada sebuah akibat yang tidak bisa kita elakkan. Nah, meskipun kita zona hijau. Nah, dengan adanya COVID-19 ini mewajibkan semua sekolah dari awal SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ini menggunakan sebuah pembelajaran, yaitu daring. Daring itu berarti tidak tatap muka tadi. Nah, adanya konsep pembelajaran daring ini membuat sebuah alasan untuk seorang guru ini berkreativitas lebih lanjut, jadi berkreativitas lebih tinggi. Kalau seorang guru berkreativitas bisa di kelas, terus dia aktif di kelas, belum tentu dalam sebuah proses daring ini dia bisa aktif, karena proses daring ini berbeda dengan luring. Karena daring ini menggunakan sebuah teknologi. Jika seorang guru tersebut tidak memahami dan tidak tahu pada sebuah teknologi, maka guru tersebut tidak bisa berperan aktif dalam sebuah pelajaran daring. Karena daring ini membutuhkan teknologi. Ada seorang guru yang dia itu menjadi sebuah teladan di sekolahnya, dia dalam pengajarannya bagus, tapi dia tidak mementingkan sebuah teknologi. Bahkan dikatakan pada laptop pun tidak tahu. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah ini, ketika kita tidak tahu atau tidak paham pada sebuah teknologi, ada sebuah ada sebuah masa depan yang tidak bisa kita ketahui. Seperti inilah contohnya, seperti pada COVID-19 yang kita harus menggunakan kekreativitasan para guru supaya bisa mengeluarkan apa yang menjadi kreativitas dirinya sendiri. Nah, tentunya meskipun ada hambatan, meskipun ada halangan, tetap proses belajar mengajar ini harus bisa terlaksanakan meskipun oleh anak SD. Kan anak SD ini cenderung pada permainan. Kalau HP itu kan sekarang cenderungnya itu online itu pakai HP atau laptop, biasanya lah pakai HP. Nah, untuk anak SD ini masih sangat rentan, karena mereka menggunakan HP ini bukan untuk belajar. Biasanya itu anak-anak SD ini untuk nonton video, untuk nonton YouTube, menghilangkan kejenuhan, atau main game gitu, lebih spesifiknya. Nah, sekarang harus kita arahkan oleh para guru, jadi permainan itu atau HP itu harus digunakan untuk belajar. Nah, bagaimana caranya? Kalau anak SMA, SMP itu gampang, tinggal kita kasih share materi atau kita kasih soal. Nah, untuk anak SD ini harus berlatih kreativitasan dengan cara contoh seperti kita mengupload pada grup, mengupload sebuah video, dan harus dicatat atau harus dihafal atau harus diperagakan. Nah, ini adalah salah satu contoh kekreativitasan guru untuk supaya mereka ini bisa belajar dengan gampang, mudah gitu, tidak memberikan tekanan yang terlalu dalam gitu. Jangan karena ada di rumah jadi kita mengasih materi itu yang susah atau ngasih materi itu yang berat. Nah, justru ketika ada di rumah jangan terlalu kita tekan. Nah, ini juga orang tua berperan aktif pada seorang siswa. Jadi orang tua ini bisa tahu sepaham manakah
sampai manakah pemahaman seorang anak didik atau anaknya sendiri itu memahami sebuah pelajaran yang ada di sekolah dengan caranya ada daring ini. Otomatis orang tua juga bisa berperan aktif. Dia bisa dia bisa tahu gitu, sepintar apa, sebodoh apa anak didiknya itu. Nah, sebetulnya tidak ada yang bodoh gitu. Jadi ketika proses daring ini dilakukan, orang tua itu bisa membimbing gitu, bisa orang tua ini bisa mengajarkan dengan lebih teliti gitu, dengan catatan jangan menekan. Nah, itu. Sedangkan dalam proses pembelajaran learning ini atau proses pelajar mengajar dengan tatap muka ini kan sebuah proses pembelajaran yang biasa. Nah, yang biasa ini harus kita jadikan sebuah proses pembelajaran yang luar biasa. Contohnya dalam PAI, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah SD, MI atau apa ya. Nah, ini harus menjadi sebuah proses pembelajaran yang menarik dengan cara pembelajaran yang menarik pula, dengan memperbanyak cerita. Anak SD itu kan biasanya suka cerita, yang gampang hafal itu dia cerita. Dengan cara kita tadi juga memperagakan atau kita memberikan sebuah sebuah motivasi kecil untuk mereka, memberikan sebuah dongeng. Nah, itu akan membuat mereka menjadi gampang mengerti gitu. Jadi jangan belajar itu yang biasa-biasa saja, justru kita harus membuat sebuah pembelajaran yang biasa itu menjadi luar biasa dengan adanya teknologi. Tadi juga bisa dengan alat peraga. Tapi awas, seorang pengajar bidang PAI dalam menggunakan teknologi dengan sagawayah kalau ada bahasa sudah. Jadi jangan sagawayah. Contoh, kan sekarang banyak masalah yang menggambarkan wajah kanjeng Nabi itu seperti apa, yang menggambarkan gambar Rasulullah SAW itu seperti apa. Nah, kapan kan kita harus ketahui dulu, harus memilih seorang guru itu yang berkualitas. Jangan sampai memilih guru yang bisa seperti itu menggambarkan wajah Nabi, kan wajah Nabi itu tidak boleh digambarkan begitu. Kan dulu pernah ada. Nah, ini akan jadi masalah gitu. Makanya kita harus menjadi seorang guru yang benar-benar berprofesional dan benar-benar memahami apa yang kita anut, apa yang kita ajar gitu. Nah, itu adalah sebuah proses pembelajaran luring, daring dan luring anak SD materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Zoharatul Mardia dari PAI 3H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran itu sendiri mempunyai arti, yaitu proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Pembelajaran diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru, dan kemampuan menguasai materi pelajaran dengan baik. Pembelajaran perlu dirancang dengan baik karena melibatkan interaksi peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar. Pembelajaran juga diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penerapan pembelajaran juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut tampak dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Bahkan pada abad sekarang, guru harus mampu menyiapkan generasi dengan menempatkan 3 subjek utama dalam pembelajaran, yaitu keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan memanfaatkan informasi, media dan teknologi, serta keterampilan hidup. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Keduanya merupakan bentuk kegiatan pembelajaran interaktif yang dapat berdiri sendiri atau dipadukan. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang menggunakan jaringan internet. Selama pelaksanaan daring, peserta didik dapat memiliki keleluasaan waktu dalam belajar.
peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sedangkan pengertian pembelajaran luring yaitu pembelajaran yang sama sekali tidak menggunakan jaringan internet. Perbedaan pemahaman mengenai istilah luring dan daring ini memang perlu diluruskan karena sebagian orang mengklasifikasikan daring sebagai online yang terhubung ke internet dan luring sebagai kegiatan yang terhubung ke intranet. Intranet sendiri merupakan terminologi dalam dunia informatika yang merujuk pada sebuah kondisi saling terhubung ke dalam jaringan terbatas. Jadi intinya pada pembelajaran daring itu menggunakan jaringan internet, sedangkan pembelajaran luring itu tidak menggunakan jaringan internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar daring luring di tingkat SMP. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran PAI ini tidak hanya berbasis teoritis saja, akan tetapi menghendaki kepada praktek. Oleh karena itu, sang guru harus mampu menguras tenaga dan pikirannya bagaimana cara mengemas pembelajaran dengan baik agar tersampaikan kepada para peserta didiknya. Selain itu juga dapat dipahami dengan mudah walau harus kondisi jarak jauh seperti sekarang ini. Pembahasan mengenai inovasi pendidikan ini akan dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, inovasi pada kegiatan intrakurikuler. Pembelajaran pendidikan agama Islam dilaksanakan secara daring yang disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, tidak ada materi sedikit pun yang diubah walaupun pembelajaran seperti sekarang ini, tetapi materi tetap mengikuti kepada kurikulum. Hanya saja mungkin ketika kita tatap muka, materi yang disampaikan levelnya tinggi, akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, materi yang disampaikan menjadi lebih rendah agar para peserta didik dapat memahaminya dengan mudah. Yang kedua, selanjutnya, beberapa inovasi yang diterapkan oleh guru-guru pendidikan agama Islam adalah di tingkat SMP adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian pembelajaran dengan multimedia. Pembelajaran semacam ini jarang digunakan ketika kita tatap muka. Akan tetapi, pada masa pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini, guru-guru pendidikan agama Islam mengemas pembelajarannya menjadi pembelajaran dengan multimedia. Terutama pada materi pembelajaran yang sifatnya abstrak atau juga materi yang sifatnya berupa panduan dan pelaksanaan. Materi pelajaran yang disampaikan sifatnya abstrak seperti materi pelajaran akidah akhlak tentang keimanan kepada Allah. Tentu materi ini akan sangat sulit dipahami jika disajikan secara abstrak, sebab siswa dalam hal ini belum mampu menjangkau pemikiran yang seperti itu. Untuk memberikan pemahaman, maka seorang guru memudahkannya dengan menyajikan pembahasan iman itu disertai dengan contoh-contoh gambar atau video. Yang kedua, ada pembelajaran PAI yang menekankan moto friendly. Maksudnya, pembelajaran sifatnya bersahabat dan menimbulkan keakraban bagi semua siswa tanpa terkecuali. Pembelajaran daring tentu tidak sama dengan pembelajaran tatap muka. Jika pada pembelajaran tatap muka, siswa diharuskan untuk memakai pakaian seragam dengan waktu yang ditentukan pula. Tetapi dalam pembelajaran daring ini, siswa bebas memakai seragam. Siswa bebas memakai pakaiannya masing-masing. Guru pendidikan agama Islam tetap meminta siswa memakai busana muslim, tetapi tidak memaksakan mereka harus menggunakan seragam. Pembelajaran daring, guru tetap meminta mereka mengikutinya tepat waktu, tetapi tidak semua siswa yang mampu untuk melakukannya dikarenakan kadangkala permasalahan jaringan dan sebagainya. Sehingga dalam kondisi ini pun guru memakluminya. Pembelajaran daring juga tidak harus mampu memahami posisi belajar anak-anak yang tidak sama ketika di kelas. Hal ini dikarenakan
tidak semuanya mampu memposisikan diri dengan baik di hadapan telepon seluler. Intinya, dalam pembelajaran diterapkan inovasi pembelajaran yang menekankan pada e-learning friendly. Kemampuan menerapkan ini juga berkaitan dengan kompetensi kepribadian guru. Yang ketiga ada diskusi dan penugasan berbasis online. Kegiatan ini tentu selama ini dilakukan dengan cara tatap muka. Tetapi dalam hal ini, siswa dipaksa harus mendiskusikan kegiatan pembelajaran mereka secara daring. Pengamatan penulis para guru dan siswa lebih sering menggunakan aplikasi Zoom. Ini tentu tidak biasa dilakukan, akan tetapi mau tidak mau menuntut siswa untuk melakukannya bersama-sama. Penugasan itu bersifat pengiriman soal ataupun lainnya melalui WhatsApp dan lainnya. Kemudian meminta siswa untuk mencarinya menggunakan referensi yang mereka punya. Dalam hal ini, guru menganjurkan untuk menelusurinya di internet. Yang keempat, ada penerapan metode berbasis proyek. Para guru lebih banyak menuntut siswanya untuk melakukan pekerjaan rumah yang sifatnya proyek. Hal ini dengan alasan bahwa metode itu lebih menekankan pada kemandirian siswa. Sebab, dalam pembelajaran berbasis daring ini, sang guru tentu tidak dapat terlibat secara aktif, tetapi pembelajaran juga menghendaki bagaimana siswa tidak belajar secara pasif. Terus kemudian yang kelima, penerapan evaluasi pembelajaran berbasis pada kegiatan. Dahulu, evaluasi lebih cenderung mengarah pada hasil pembelajaran. Hal ini dikarenakan memang dapat menilai satu persatu secara kompleks tentang perkembangan para peserta didiknya. Akan tetapi, di tengah masa darurat pandemi seperti sekarang ini, tentu tidaklah dapat melakukan hal itu. Maka tentu penilaian lebih diarahkan pada prosesnya. Sang anak tidak hanya dilihat dari segi pencapaian hasil belajarnya, akan tetapi dilihat juga dari segi keberhasilan proses membentuk mereka menjadi anak yang mandiri dan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua ada bagian inovasi pada kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan agama Islam menghendaki para peserta didiknya wajib melakukan beberapa hal selama pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini, yaitu rutinitas membaca Quran, menghafal surat-surat pendek, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pembelajaran berinovasi dari yang sebelumnya mutlak dilakukan oleh guru, saat ini melibatkan orang tua. Kerjasama orang tua dan guru menjadi syarat mutlak keberhasilan peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh. Tanpa controlling yang baik, maka akan sangat sulit rasanya untuk mencapai tujuan dan harapan. Oleh karena itu, secara teoritis akan semakin baik hasil belajar anak jika kerjasama orang tua dan guru terjalin dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Beberapa bentuk kerjasama orang tua dan guru diantaranya yaitu kerjasama sebagai fasilitator. Maksudnya, orang tua memberikan fasilitas kepada anaknya untuk dapat melaksanakan pembelajaran daring. Kerjasama sebagai tim evaluator, maksudnya orang tua bersama dengan guru bersamaan melakukan penilaian terhadap perkembangan siswa tersebut. Sebab tanpa bantuan orang tua, maka guru tidak dapat menjangkau keseluruhan kehidupan siswa. Sebab posisi jarak jauh yang saat ini membuat mereka tidak dapat saling bertemu. Dalam hal ini juga dituntut kejujuran dari orang tua. Setiap minggu, guru PAI bertatap muka dengan menggunakan aplikasi Zoom terhadap orang tua dan seluruh siswa yang tergabung di dalam kelas tersebut. Maka pada saat itulah akan dikontrol tentang pelaksanaan ekstrakurikuler siswa. Pembelajaran ekstrakurikuler ini memang bukanlah suatu kewajiban, sesuatu yang wajib, akan tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang keberhasilan pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan ini di luar dari struktur intrakurikuler, akan tetapi banyak minat dan bakat yang berkembang di dalamnya. Sehingga diberlakukanlah pembelajaran ekstrakurikuler sebagai pelengkap dari pembelajaran intrakurikuler.
Pembelajaran ekstrakurikuler ini berbasis online khusus untuk pelajaran PAI hanya yang sifatnya dapat dilakukan secara individu semata. Sedangkan pembelajaran yang sifatnya membutuhkan keterlibatan banyak orang seperti nasyid, pramuka, dan lain sebagainya, maka kegiatan yang semacam itu ditiadakan untuk sementara waktu dan akan dibuka kembali pada masa-masa saat pemerintah telah memperbolehkan lembaga pendidikan untuk beroperasi kembali. Konsep belajar daring dan luring di tingkat SD. Belajar dari rumah atau daring learning yang diambil dari Kemendikbud sebagai upaya mencegah penyebaran wabah COVID-19, hampir seluruh pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan ini sebagai bentuk memprioritaskan keselamatan peserta didik. Bimbingan dengan metode konsultasi dapat meningkatkan kompetensi melaksanakan proses pembelajaran daring pada guru SD. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran setelah mendapatkan bimbingan pengembangan perencanaan. Bimbingan dengan metode konsultasi dapat meningkatkan kompetensi guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran daring yang berpengaruh pada keaktifan siswa belajar. Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, salah satu sekolah Indonesia luar negeri di Arab Saudi, yaitu Sekolah Indonesia Riyadh, dengan serius menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ berbasis digital. Dalam pelaksanaannya, konsep pembelajaran jarak jauh berbasis digital di Sekolah Indonesia Riyadh dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Untuk tingkat SD dibagi jadi 2 kategori, yaitu kelas 1, 2, dan 3, serta kelas 4, 5, dan 6. Bagi kelas 1, 2, dan 3, pembelajaran dilaksanakan dengan sistem aplikasi daring yang dibuat oleh wali murid masing-masing yang telah disimulasikan sebelumnya. Untuk kelas 4, 5, dan 6, pembelajaran dilaksanakan dengan sistem diskusi terarah melalui aplikasi daring yang sudah dibuat oleh guru kelas. Ada 4 kunci pembelajaran daring. Yang pertama, kemampuan guru memanfaatkan teknologi. Yang kedua, pembelajaran terencana dan efektif. Yang ketiga, menyatukan persepsi dan konsentrasi siswa. Yang keempat, penguatan karakter siswa. Harapannya, semoga dengan belajar dari rumah ini memberikan pengalaman yang sangat bermakna bagi siswa tanpa adanya tuntutan penuntasan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Terima kasih.